Pernahkah Anda merasa gaji yang diterima setiap bulan nominalnya tetap sama atau bahkan naik sedikit, namun daya beli untuk memenuhi kebutuhan dasar justru terasa semakin menyusut? Fenomena ini bukan sekadar perasaan subjektif atau keluhan semata, melainkan indikator nyata dari perlambatan ekonomi yang sedang menggerogoti kesejahteraan pekerja kelas menengah di Indonesia. Ketika pertumbuhan ekonomi melambat, dampaknya tidak pernah seragam dan jarang dirasakan secara langsung pada hari pertama krisis terjadi, melainkan merambat perlahan melalui mekanisme pasar tenaga kerja dan rantai pasok yang kompleks. Memahami anatomi perlambatan ini adalah langkah pertahanan pertama sebelum kita membahas strategi bertahan hidup, karena tanpa pemahaman yang benar tentang bagaimana gaji, lowongan, dan harga barang saling mempengaruhi, keputusan finansial yang kita ambil justru bisa memperburuk situasi. Di akhir video ini kamu akan tahu langkah konkret untuk kalau ekonomi melambat, apa yang terjadi ke gaji, lowongan, dan harga kebutuhan. Mari kita bedah terlebih dahulu ilusi terbesar dalam perlambatan ekonomi, yaitu perbedaan antara upah nominal dan upah real. Dalam kondisi normal, kenaikan gaji tahunan mungkin masih mampu mengejar inflasi, tetapi saat ekonomi mengerem, perusahaan cenderung menahan kenaikan gaji dasar sambil membiarkan beban kerja tetap sama atau bahkan bertambah. Secara administratif di slip gaji, angka yang tertera mungkin stagnan atau naik tipis sesuai regulasi minimum. Namun jika dihitung dengan keranjang kebutuhan pokok yang harganya merangkak naik akibat inefisiensi produksi, nilai tukar waktu kerja Anda terhadap barang dan jasa sebenarnya sedang anjlok. Ini adalah jebakan daya beli yang berbahaya karena banyak pekerja merasa aman melihat angka nominal yang tidak turun, padahal secara real mereka sedang mengalami pemotongan pendapatan terselubung. Historis Indonesia pada periode penyesuaian ekonomi masa lalu menunjukkan pola yang konsisten di mana pemulihan upah real selalu tertinggal 2 hingga 3 tahun dibandingkan pemulihan pertumbuhan produk domestik bruto. Artinya menunggu ekonomi membaik secara makro tanpa strategi mikro pribadi adalah resep untuk kemiskinan struktural jangka menengah. Dampak selanjutnya yang paling terasa bagi generasi muda adalah perubahan fundamental dalam struktur rekrutmen yang sering disalahartikan sebagai sekadar persaingan ketat. Saat ketidakpastian bisnis meningkat, perusahaan tidak serta-merta berhenti beroperasi, melainkan mengubah mekanisme penerimaan karyawan dari investasi jangka panjang menjadi biaya variabel yang fleksibel. Pembekuan rekrutmen untuk posisi tetap hampir selalu terjadi lebih dulu, digantikan oleh lonjakan penawaran kontrak jangka pendek, magang berbayar seadanya, atau kemitraan lepas tanpa jaminan sosial yang memadai. Pergeseran ini bukan taktik sementara, melainkan adaptasi struktural untuk memindahkan risiko bisnis dari neraca perusahaan ke pundak individu pekerja. Bagi pelamar kerja, ini berarti strategi mengirim lamaran massal ke posisi permanen akan memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah karena slot tersebut memang sengaja dikosongkan atau dibekukan. Memahami mekanisme ini penting agar Anda tidak membuang energi mengejar posisi yang secara sistematis sedang ditutup, dan mulai menyesuaikan ekspektasi serta negosiasi terhadap bentuk kompensasi non-tunai atau fleksibilitas yang mungkin ditawarkan dalam skema kontrak baru. Sementara itu, di sisi pengeluaran, kenaikan harga kebutuhan pokok selama perlambatan ekonomi memiliki logika yang berbeda dengan inflasi saat ekonomi sedang panas. Jika inflasi pertumbuhan didorong oleh permintaan yang tinggi, maka kenaikan harga saat perlambatan disebabkan oleh dorongan biaya produksi dan inefisiensi rantai pasok. Distributor dan pengecer kehilangan skala ekonomi karena volume penjualan menurun, sehingga biaya logistik per unit barang menjadi lebih mahal dan beban ini diteruskan sepenuhnya ke konsumen akhir. Barang-barang kebutuhan rumah tangga yang sebelumnya murah karena subsidi silang atau efisiensi volume kini kehilangan bantalan harganya. Yang lebih mengkhawatirkan, substitusi ke merek yang lebih murah seringkali tidak lagi efektif karena produsen kelas bawah juga menghadapi tekanan biaya bahan baku impor atau energi yang sama. Akibatnya, proporsi pendapatan yang harus dialokasikan untuk kebutuhan meningkat drastis, meninggalkan ruang yang sangat sempit untuk tabungan atau pembayaran utang, menciptakan siklus tekanan likuiditas yang sulit diputus hanya dengan berhemat. Menghadapi realitas triple threat berupa stagnasi upah real, ketidakpastian kontrak kerja, dan rigiditas harga kebutuhan, kita memerlukan kerangka pertahanan finansial yang bersifat proaktif dan bertingkat, bukan sekadar nasihat menabung klise. Langkah pertama yang wajib dieksekusi segera adalah melakukan audit likuiditas berbasis skenario terburuk, bukan berdasarkan pengeluaran rata-rata historis. Hitung berapa bulan Anda bisa bertahan jika pendapatan terhenti total besok, dengan asumsi harga kebutuhan pokok naik 10% dari level saat ini. Dana darurat konvensional sebesar 3-6 kali pengeluaran bulanan mungkin tidak lagi memadai dalam lingkungan kontraksi yang berkepanjangan. Targetkan minimal 9-12 bulan likuiditas tunai atau setara kas yang dapat diakses tanpa penalti. Prioritaskan likuiditas di atas imbal hasil investasi selama fase ini, karena kemampuan membayar tagihan tepat waktu jauh lebih berharga daripada potensi keuntungan portofolio yang belum tentu bisa dicairkan saat pasar juga sedang lesu. Kesalahan umum di tahap ini adalah menganggap aset investasi seperti saham atau properti sebagai bagian dari dana darurat, padahal dalam resesi,
nilai aset tersebut bisa terkoreksi tajam persis saat Anda paling membutuhkannya. Langkah kedua adalah mendiversifikasi sumber pendapatan dengan fokus pada ketahanan arus kas, bukan sekadar menambah kesibukan. Dalam ekonomi yang melambat, mengandalkan satu pemberi kerja adalah risiko tunggal yang terlalu besar. Namun, mencari pekerjaan sampingan yang memakan waktu dan energi setara dengan pekerjaan utama justru kontraproduktif karena mempercepat kelelahan dan menurunkan performa di pekerjaan inti yang masih menjadi tumpuan. Carilah aliran pendapatan yang memiliki korelasi rendah dengan industri tempat Anda bekerja saat ini. Jika Anda bekerja di sektor konstruksi yang sensitif terhadap suku bunga, carilah penghasilan tambahan di sektor jasa esensial atau digital yang permintaannya lebih stabil atau bahkan meningkat saat orang mengurangi belanja fisik. Kuncinya adalah membangun opsi, bukan sekadar menambah jam kerja. Evaluasi efektivitas langkah ini bukan dari seberapa besar pendapatan tambahan yang dihasilkan di bulan pertama, tetapi dari seberapa cepat pendapatan tersebut bisa menutupi biaya tetap dasar jika pendapatan utama hilang. Jika setelah 3 bulan upaya diversifikasi belum menghasilkan arus kas yang signifikan, hentikan dan pivot ke keterampilan lain yang lebih relevan dengan permintaan pasar saat krisis. Langkah ketiga adalah restrukturisasi kewajiban finansial secara agresif sebelum masalah pembayaran muncul. Jangan menunggu sampai terlambat membayar cicilan untuk bernegosiasi dengan kreditur. Dalam periode perlambatan, lembaga keuangan biasanya memiliki program keringanan atau penjadwalan ulang yang hanya tersedia bagi debitur yang proaktif berkomunikasi sebelum status akun memburuk. Tinjau semua utang konsumtif dan prioritaskan pelunasannya di atas segala bentuk investasi atau gaya hidup. Langkah berikutnya adalah memilih satu perubahan realistis yang bisa kamu jalankan lebih konsisten. Trade-off di sini jelas. Anda mungkin kehilangan kenyamanan atau potensi apresiasi aset, tetapi Anda membeli ketenangan pikiran dan kelangsungan hidup finansial. Kesalahan fatal yang sering dilakukan adalah mempertahankan aset gengsi dengan harapan harganya akan pulih, sementara arus kas bulanan terus berdarah. Ukur keberhasilan langkah ini dari rasio utang terhadap pendapatan yang menurun dan berkurangnya kecemasan mental terkait tanggal jatuh tempo, bukan dari nilai kekayaan bersih yang terlihat di kertas. Langkah keempat adalah investasi defensif pada modal manusia yang bersifat antisiklikal. Kalau pola ini mulai terlihat, kamu bisa memperbaikinya dari bagian yang paling dekat dengan hidupmu. Namun, berhati-hatilah terhadap pelatihan atau sertifikasi generik yang banjir peminat saat krisis. Fokuslah pada keterampilan yang memecahkan masalah spesifik yang muncul akibat perlambatan ekonomi itu sendiri, seperti manajemen efisiensi operasional, analisis data untuk penghematan biaya, atau keahlian teknis yang mendukung transformasi digital perusahaan yang sedang beradaptasi. Pembelajaran ini harus terukur dampaknya terhadap employability Anda dalam 6 bulan ke depan. Jika sebuah kursus tidak memberikan bukti konkret peningkatan nilai tawar atau jaringan profesional yang relevan, anggap itu sebagai hiburan edukatif, bukan investasi karir. Hindari jebakan produktivitas palsu di mana Anda merasa sibuk belajar tetapi tidak ada perubahan nyata dalam profil risiko karir Anda. Sebagai penutup, perlu ditegaskan bahwa bertahan dalam perlambatan ekonomi bukanlah tentang siapa yang paling pintar atau paling rajin, melainkan tentang siapa yang paling adaptif dan disiplin mengelola risiko. Kondisi makroekonomi berada di luar kendali kita, tetapi respons mikro terhadap tekanan tersebut sepenuhnya ada di tangan kita masing-masing. Stagnasi upah real, fleksibilisasi kontrak kerja, dan rigiditas harga adalah fakta yang harus diterima sebagai parameter baru, bukan sebagai alasan untuk pasrah. Strategi 4 lapis yang telah dibahas tadi, mulai dari audit likuiditas berbasis skenario, diversifikasi pendapatan berkorelasi rendah, restrukturisasi utang preventif, hingga pengembangan kompetensi antisiklikal, adalah peta jalan praktis untuk menavigasi ketidakpastian ini. Sekarang, saya ingin mengajak Anda untuk berhenti sejenak dan melakukan refleksi jujur. Dari keempat langkah pertahanan tersebut, mana yang sudah Anda jalankan dengan serius, dan mana yang masih hanya wacana karena rasa nyaman semu? Tuliskan di kolom komentar satu tindakan konkret yang akan Anda eksekusi dalam 7 hari ke depan sebagai komitmen terhadap keamanan finansial Anda sendiri. Diskusi kita hari ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan kewaspadaan yang produktif, karena persiapan yang dilakukan saat langit masih mendung adalah satu-satunya jaminan kita tidak kehujanan saat badai benar-benar tiba. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.